warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salam dan salawat bagi junjungan kita penghuni para Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setiap akhir zaman. Di bawah lingkungan nubuah dan risalah di Gua Hira. Dari beberapa hasil pengamatan Rasulullah SAW sebelum itu telah membentangkan jarak pemikiran antara dari beliau dengan kaum beliau selagi usia Rasulullah SAW hampir mencapai 40 tahun. Sesuai yang paling disukai adalah mengasihi diri dengan membawa roti dari gandum dan air. Beliau pergi ke Gua Hira, Jalan Nur, yang jaraknya kira-kira 2 mil dari Mekah. Suatu gua yang tidak terlalu besar, yang panjangnya 4 hasta dan lebarnya antara 3/4 hingga 1 hasad. Kadang-kadang keluarga beliau ada yang menyerati ke sana. Selama bulan Ramadan beliau berada di gua ini dan tak lupa memberikan makanan kepada setiap orang miskin yang juga datang ke sana. Beliau menghasilkan waktunya untuk beribadah, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tak terhingga memikirkan kekuatan alam di sekitarnya. Balik alam, beliau tidak pernah merasa puas melihat kekayaan kaumnya yang penuh kemusyrikan dan segala si mereka yang tak pernah lepas dari tahayul. Sementara itu di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas dan mempunyai batas-batas tertentu yang bisa menghantarkan kepada keindahan dan kepuasan hati beliau. Pilihan beliau untuk mengasihi diri ini tersebut satu sisi dari ketentuan Allah atas diri beliau. Segala langkah persiapan untuk menerima utusan besar sedang ditunggunya. Rum muslim manapun yang gratis kehidupannya akan disesuput suatu pengaruh dibawa ke arah lain, maka ruh ini harus dibuat kekosongan dan mengisi diri untuk beberapa saat, dipisahkan dari berbagai kesibukan duniawi dan gejolak kehidupan serta kebiasaan manusia yang membuat sibuk pada urusan kehidupan. Begitulah Allah mengatur dan mempersiapkan kehidupan Muhammad SAW untuk mengembang amal yang besar, mengubah wajah dunia dan merusak
garis sejarah. Allah telah mengatur pengasihan ini selama 3 tahun bagi Rasulullah SAW. Sebelum membenahi dengan risal, beliau pergi untuk mengasihkan diri ini selama jangka waktu sebulan dengan disertai ruh yang suci sambil mengamati kegaiban yang tersembunyi di balik alam nyata, hingga tiba saatnya berhubung dengan kegaiban ini. Tak kala Allah SWT sungguh memperkenalkannya. Selagi usia beliau genap 40 tahun, sesuatu awal kematiannya, dan ada yang berpendapat bahwa pada usia inilah para rasul diangkat menjadi rasul. Mulai tanda-tanda nubuh yang menyusul dari balik kehidupan pada diri beliau. Di antara tanda-tanda itu ada mirip yang hakiki selama 6 bulan. Mirip yang beliau alami itu hanya merupai fajar subuh yang menyiapkan mimpi ini tersebut salah satu bagian dari 46 bagian dari nubuh. Akhirnya pada bulan Ramadan pada tahun ketiga dari masa pengasih di Gua Hira, Allah berkehendak untuk melimpahkan rahmatnya kepada penghuni bumi, melupakan beliau dengan nubuh dan merupakan Jibril kepada beliau sambil membawa ayat-ayat Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya tadi adalah perjalanan di mana Rasulullah itu sebelum mendapatkan wahyu. Jadi risalah kenabian itu datang di Gua Hiro, nggak langsung, ya. Awalnya diuji dulu nih sama cobaan dunia, seperti sebelum Nabi diangkat Nabi, ya. Itu ruhnya itu dipersiapkan, dimatangkan dengan diuji tentang dunianya, tentang cintanya, tentang kasih sayangnya, diuji dulu, ya. Jadi kalau sudah matang nih, ruhnya sudah siap, maka dibawalah, diperintahkanlah nih malaikat Jibril untuk membawa Nabi Muhammad ke dalam Gua Hiro, ya. Dan selama perjalanan itu Nabi selalu memberikan makan fakir miskin yang ada. Yang Nabi lihat, ada fakir miskin, langsung dia makan. Di Gua Hiro ada yang butuh, orang miskin juga yang butuh makan, dikasih sama Rasulullah. Awalnya itu sejarah di Gua Hiro tadi, seperti yang dijelasin tadi, ya, itu biasa aja. Ya, tantangan ruhnya itu ditemenin sama bahasanya ruh suci itu malaikat Jibril, ya, ditemenin sama malaikat Jibril. Setelah ditemenin selama 2 bulan, kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa ayat-ayat Al-Quran. Maka ayat pertama yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Alaq. Ayat bunyinya itu ayat pertama yang diturunkan oleh Allah, yang artinya adalah bacalah. Pada saat wahyu pertama itu, Rasulullah itu dikisahkan meriang badannya, demam. Demam kenapa? Karena Al-Quran ini ketika diturunkan ke
gunung, maka gunung itu akan hancur. Ketika diturunkan ke bumi, bumi itu akan hancur. Karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad hanya merasakan demam saja. Hatinya Nabi Muhammad ditanam Al-Quran oleh malaikat Jibril. Dengan kata tadi itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dari situlah kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah cahayanya alam semesta. Maka ketika Al-Quran itu diturunkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur. Diturunkan ke laut, laut itu akan musnah, akan kering. Kenapa? Karena mulianya Al-Quran. Karena isinya adalah firman Allah semuanya. Maka dari itu, selama masa kenabian, Nabi itu diangkat umur 40 tahun. Ya. Jadi rata-rata Nabi itu diangkat umur 40 tahun. Ya. Dan ciri-ciri yang